Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'dam Sya'bi Hasan Ali Asyadili Sya'udul Qadir Jilani Syekh Junaid al-Baghdadi Syekh Baudin an-Naqsabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadiliyah wa usulihim wa furuhim wa ila hadrati khususan ruhi Imam Jalaluddin As-Suyuti Jalaluddin Al-Mahalli wa ila hadrati Syekh Ahmad ibn Muhammad As-Sawi ila hadrati khususan ruhi arwahi ahli kubur jamaah Tuban wa usulihim wa furuhim wa khususan man bana hadhil wilayah Kanjeng Sultan Agung Masyayikh Lirboyo, Masyayikh Kewakian, Masyayikh Muad Mangguidan, Masyayikh Fagoh Mansila wa ila hadrati dhakin wa dhakirat lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo dipuntiraken bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasabbit lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Bapak Lurah yang saya muliakan, para pejabat yang saya muliakan, bapak-bapak ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten agak serak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngejlong untuk 3 pertemuan ini, kita ngejlong pada surat Al-Baqarah ayat 182. Ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman kabeh. Setiap ayat Al-Qur'an kok dimulai dengan alladzina amanu. Jadi jenengan maca Quran kok dimulai dengan alladzina amanu, maka kalimat yang jatuh setelahnya adalah kalimat tadullu alal mahabbah. Kalimat yang menunjukkan ada rasa cinta, dan orang yang melakukan itu dengan sungguh-sungguh bakal diangkat derajatipun dados kekasihipun Gusti Allah. Niki apa yang jatuh setelah ya ayyuhalladzina amanu? Kutiba dan wajibake ai furido tegese den wajibake alaikum ing atase sira kabeh. Apa sing diwajibake apa asyamu poso? Kama kaya perkara kutiba kang wis diwajibake alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh la'alla supaya ana sapa sira kabeh iku tatakuna padha takwa sapa sira kabeh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita itu telah diberi satu jalan oleh Allah. Nak kita pengen jadi wali,
Kalau kita pengen jadi orang yang paling dicintai oleh Allah, maka kita disuruh untuk puasa di hari-hari yang diwajibkan. Kita wajib puasa. Bun, kalau di dalam Al-Quran sudah dinas seperti itu, kita nggak usah menawar, Ya berarti sudah kita wajib puasa begitu aja. Rien Pak, niku enten setunggalipun wali niki namanya wali hamal, terkenal wali hamal. Jadi kekasih Allah yang setiap minta diijabahi, tapi dia seorang hamal. Hamal niku nopo? Wong sing tukang angkat-angkat. Jadi kamu tak angkat jadi wali, kamu tak angkat jadi kekasihku, tapi syaratnya setiap pagi kamu harus jadi kuli angkat-angkat beras di pasar. Setiap pagi pergi ke pasar ngangkat-angkat beras. Kemudian setelah cukup dapat upah cukup pulang. Besok lagi angkat-angkat lagi terus. Pada suatu ketika wali niki protes, ya Allah, kula niku wali, kula niku kekasih panjenengan, kok ditugaske sangat rendah sekali menjadi seorang angkat-angkat beras. Mbok ya kula niku dipun paringi pekerjaan ya Allah, sing esuk rasah nyambut gawe ana panganan teko, sing sore ora rasah nyambut gawe ana panganan teko. Niki nyuwune Gusti Allah ngoten niku. Lah terus Allah dia tak ijabahi. Tiba-tiba di pasar ada orang yang kehilangan uang atau apa. Lah si hamal tadi difitnah oleh masyarakat, difitnah oleh orang banyak bahwa dia adalah pencurinya. Akhirnya si hamal tadi dimasukkan ke penjara. Kalau pagi dapat makan gratis, kalau sore dapat makan gratis. Si hamal mengatakan, ya Allah, kaifa kada, yang ngono ta ya, tapi ampun ngoten. Niki kisah tentang wali hamal. Memang kisah ini nyata di dalam kita. Makanya kalau kita sudah dikasih satu jalan untuk menjadi kekasih Allah, dan itu mulia, orang puasa itu kan mulia, maka kita bersyukur dan hendaknya kita lakukan secara sungguh-sungguh. Nah, orang yang mau puasa dengan sungguh-sungguh, ai al-ma'asi fa innahu yukassiru syahwatal lati hiya mabda'uha. Di mana orang puasa itu satu-satunya jalan menurut Imam Suyuti yang bisa menjadikan sebab kita tidak akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tiang sing mboten siap nikah napa? Fa innahu fa alaihi siyam fa innahu wijaun. Nak sampeyan sudah waktunya nikah, enggak kuat menahan syahwat, maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menahan kita dari syahwat mencintai dunia. Niki poso. Lah, di dalam tafsir As-Sawi dikatakan khitabun lil mu'minin min ahlil Madinah, lakin al murad al umum. Niki sekali lagi kalau sering matur nih, bahayanya orang kalau baca Quran itu tidak menggunakan tafsir. Sehingga Pak, itu sudah ada pemikiran modern dari para filosof poso niku sing wajib hanya untuk orang Madinah. Jadi selain orang Madinah gak wajib poso. Ada kepercayaan Islam yang berpendapat puasa itu tidak wajib. Kenapa? Karena ayat ini turun di kota Madinah, maka yang wajib puasa hanya orang Madinah. Paham ya? Nah ini karena dia membaca Quran dengan tekstual. Ini bahaya sekali. Nah makanya Imam Syabdul Qadir Jailani sampun ngimutaken besok di akhir zaman akan ada golongan yang mana mereka tidak lagi percaya dengan pentingnya menjalankan syariat. Mereka berpendapat sing penting aku iman sama Allah, maka sudah cukup dan pasti menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu akan ada. Makanya hati-hati dengan pendapat orang-orang yang seperti itu. Dan niki dinilai kali Imam Sawi, besok akan ada orang yang berpendapat bahwa poso itu hanya khusus untuk orang Madinah. Yang kedua, ada pendapat yang lebih nyeleneh tapi logis. Nopo? Loh, Kanjeng Nabi mulai poso kan ketika umurnya ketika 2 tahun setelah di tenggene Madinah. Berarti kalau kita mengikuti Rasulullah, kalau kita persis Rasulullah, berarti sebenarnya kita itu wajib puasa setelah umur kita mencapai 55 tahun. Karena Kanjeng Nabi mulai puasa 55 tahun, Pak. Nah, jenengan maca Quran
Mboten ditafsiri akhirnya berpendapat poso niku diwajibkan karena kita harus persis Rasulullah 55 tahun baru wajib puasa. Niki bahaya sekali. Makanya Imam Shafi'i mengingatkan akan itu semuanya. Asyam lughatan al-imsak. Lah puasa itu bapak-bapak secara bahasa itu maknanya al-imsak. Jadi semua yang sifatnya menahan itu bahasa Arabnya puasa. Cuman ngeten, puasa ini pertama kali dulu tidak puasa makan dan minum, tidak. Jadi pertama kali wong poso niku mboten kok menahan makan dan minum, bukan. Tapi pertama kali orang puasa itu adalah tidak berbicara dengan orang lain. Jadi enten setunggalipun tiang setri sing solihah naminipun Sayyidatina Maryam. Beliau ngendika wonten Al-Qur'an, mesti diabadikan di dalam Al-Qur'an, inni nadzartu lirrahmani soman falan ukallimal yauma insiyah. Aku bernazar, aku akan berpuasa. Apa puasanya? Tidak berbicara dengan orang lain. Dan ini dicontohkan oleh Sayyidatina Maryam. Makanya nek enten poso bisu niku niru Sayyidatina Maryam. Itu bukan perkara bid'ah. Ada contohnya dari Sayyidatina Maryam. Kenapa kok poso bisu? Karena Sayyidatina Maryam saat itu pengen tidak berbicara tentang dunia, tidak menghibah orang lain, tidak sombong atas prestasinya, sehingga beliau bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ampun gampang-gampang membid'ahkan. Ada orang kemarin membid'ahkan puasa bisu. Enggak, saya jawab, orang puasa bisu itu meniru daripada sunnahnya Sayyidatina Maryam. Nah itu puasa pertama kali. Kemudian setelah itu ada puasa-puasa yang diatur dan diarahkan sama Rasulullah. Maka puasa yang dimaksud oleh kita di dalam ayat ini adalah al-imsak min jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusah, yaitu menahan dari makan dan minum serta apapun yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Paham ya? Lah saat niki, lah kapan kita napa? Kan tadi kan mulai terbitnya fajar. Lah kapan kita dimulai wajib puasa? Lah niki ngeten, kita harus fair. Memang sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih itu ulama berbeda pendapat dalam memahami teks hadis sahih tersebut. Menurut Imam Syafi'i, dipun pesani Hambali, Hanafi, Maliki, hadis sahih tersebut itu bermakna puasa itu tidak sah kecuali harus melihat hilal, harus ru'yatul hilal. Lah nak sing Muhammadiyah hisab pripun? Mungkin pakai pendapat Imam Suraj atau pendapat Ahadus Syafi'iyah yang mengatakan satu Ramadan atau satu Syawal itu bisa ditentukan dengan yang namanya yaitu hisab. Jadi nak enten sing nganggo hisab nggih mboten napa-napa, sing ngagem hilal nggih mboten napa-napa. Cuman kita kembali ke yang dipakai negara kita. Kadang-kadang enten sing ngendika ngeten, "Loh, kalau pakai hilal ya kita harusnya ikut hilalnya Saudi dong. Kan kita itu kiblatnya kepada Arab Saudi." Oh, mboten ngoten. Imam Syafi'i itu dalam menentukan hilal benten kalih 3 pendapat yang lain. Imam Hambali, Maliki, Hanafi niku berpendapat hilal niku Pak, pokoknya nak enten satu negara kok sudah melihat hilal, itu sudah kelihatan bulannya. Maka seluruh negara di dunia wajib mengikuti negara paling cepat. Paham ya? Niku Hanafi, Hambali, Maliki. Cuman Indonesia mergi madhab Syafi'i, maka pemerintah itu dalam menentukan satu Ramadan, satu Syawal itu bergantung pada matlak dan manzilah. Nopo harus mengadakan ru'yatul hilal di negara Indonesia sendiri. Jelas nggih? Jelas. Makanya enten ustadz yang ngendika, ya kita ikut Saudi, ikut paling cepat, itu berarti madhabnya bukan Imam Syafi'i. Karena terjadi perbedaan pendapat. Kita ikut pemerintah. Kenapa? Kita wajib ikut pemerintah. Kenapa? Karena kita itu bermadhab Imam Syafi'i. Mboten saged jenengan menentukan sendiri, nggak bisa. Atau ikut negara lain tercepat mboten saged jenengan. Karena jenengan salatnya madhabnya Syafi'i, tentunya ketika puasa juga hendaknya bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Nggih, jelas nggih. Jadi penentuan satu Ramadan atau satu Syawal kalau madhab Syafi'i nunggu keputusan pemerintah.
Tapi nak jenengan misalnya ada yang madhabnya Hanafi, adanya madhabnya Hanafi mboten. Madhab Hanafi ngeten lah ngeten. Pokoknya anak wedoke nikah mboten perlu restu wong tuwa. Enten mboten? Mboten enten nggih. Gak ono sing wani ngacung. Mboten perlu wali. Niku madhab Hanafi. Nah, kalau madhab Hambali niku sak kota iki ibaratnya sak kabupaten Sukoharjo niku ciri-cirine adane gur setunggal tok. Adane gur teng Masjid Agung mriko tok, terus mungkin masjid-masjid yang ada di kecamatan di desa itu disender. Niku madzhab Hambali. Nah, kita kan bukan, kita madzhabnya Syafi'i seperti itu. Makanya kemarin sempat kan pemerintahan niku studi banding tindak tenggene Abu Dhabi. Terus pulang-pulang ada wacana adzan itu satu provinsi, satu kabupaten, satu masjid saja. Yang lain itu streaming adzan. Paham nggih? Niku mboten salah, mergo studi bandingnya tenggene Abu Dhabi madzhabnya Hambali niki. Nggih. Lah, mohon. Nah, niki Pak, penentuan satu Syawal niku, mohon. Sekarang yang berikutnya kita harus tahu kapan dimulai diwajibkannya puasa di tahun kedua Hijrah. Jadi berarti Kanjeng Nabi yuswani sekitar 55 tahun baru diwajibkan puasa. Kemudian puasa itu disebut puasa Ramadan. Kenapa kok namanya Ramadan? Li'annahu yarmidud dunub. Karena bulan Ramadan itu bulan di mana dosanya manusia dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila wonten kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah jenengan kok ninggalke siam sedinten tengene wulan Ramadan, jenengan ganti hatta sanah wakil hatta abadan. Jenengan poso setahun atau poso seumur hidup atau poso selama bumi masih ada, maka satu hari puasa di bulan Ramadan yang ditinggalkan tanpa sebab tidak akan tergantikan kemuliaannya dengan puasa ning jenengan walaupun sampai mati. Kenapa? Saking mulianya bulan Ramadan. Ada yang mengatakan li'annahu romdo, karena bulan Ramadan niku nak teng Timur Tengah panas, memang panas. Dalam ketika tasik kuliah teng Yaman niku nak teng bulan Ramadan Masya Allah panasnya luar biasa. Kalau menate matur teng jenengan teng Masjid Darussalam nak pun ngagem AC tetep keringetan saking panasnya, yaitu negara Yaman atau negara Arab secara umum. Karena makanya namanya Ramadan, yaitu bulan yang panas seperti itu. Walaupun ada pendapat enggak, Ramadan itu adalah bulan di mana dihapus semua dosa manusia, dihapus semua dosa daripada manusia makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Pramila, apa sekarang keutamaan daripada puasa Ramadan? Dipungendikaken di dalam sebuah hadis bahwasanya kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amal baik manusia Pak itu akan dilipat gandakan 70 sampai 700 tingkatan. Illa syiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Khusus puasa itu enggak bisa dihitung. Jadi nak jenengan kok maca WA, jenengan kok maos SMS, ada berita di internet, oh barang siapa yang puasa sekian pahalanya sekian derajat, kemungkinan besar itu hadisnya palsu, kemungkinan besar. Karena puasa itu untuk derajat pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek enten sing nulis tenggene internet, barang siapa orang yang puasa bulan Rajab maka seperti mendapatkan derajat puasa 70 tahun. Itu hadisnya dimungkinkan dhaif, tapi apakah enggak ada pahalanya? Ada. Berapa? Lebih tinggi daripada itu. Paham nggih? Niki pahala puasa. Karena pahala puasa niku Pak mboten nenten sing pirsa kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Terus man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa orang yang puasa saat Ramadan niate fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata amin. Orang tersebut akan dijauhkan dari neraka jahanam sejauh 100 tahun perjalanan kaki. Ini tebih sangat. Jadi orang yang ahli puasa, makanya asyam wija, puasa itu pembatas kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama niku seneng poso. Kiai niku biasanya seneng poso. Bunyai Al-Muayyad, Bunyai Sofia, Pak Fakhruddin, Bunyai Sofia 16 tahun.
Kalau mireng 16 tahun poso. Kenapa? Karena tahu puasa ini satu-satunya ibadah yang pahalanya tidak pernah bisa dihitung dan yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mane mbah-mbah biyen napa-napa poso sing sampun pernah kula aturaken tenggene masjid sak sampune Darussalam. Ibu Pak Soeharto pengen gak ada anak jadi presiden. Bu Sukirah niku poso selama beliau ngandung, poso selama 9 bulan. Dahanipun namung godong-godongan poso 9 bulan. Setiap hari minta ya Allah jadi pemimpin mencatat lahirnya Pak Soeharto jadi presiden 33 tahun. Paham ya? Lahir mencatat niku lahir bahasa Purwodadi. Lahir napa brojol mriki nggih. Babaran nggih. Beda desa itu beda bahasa Pak nggih. Makanya Gus Muafik niku nate teng Jepara. Beliau ngendika, nanti yang rame tak gitik misalnya. Tak gitik. Kemudian diem semuanya. Pas tenggene Bojonegoro tak gitik sing rame. Langsung beliau diprotes sama orang-orang sana. Kenapa? Karena kalau di Jepara niku digitik disabet pakai sodo. Nah tenggene Jawa Timur, tenggene Bojonegoro digitik niku disodomi, dizinai dari belakang. Niku digitik. Jadi disodomi niku bahasa Jawane niku digitik ngoten. Makane beda basa. Lisaim farhatan. Bagi orang yang puasa maka dia dapat 2 kemuliaan. Yang pertama kemuliaan ketika ketika buka puasa, wa idza laqiya Allah fariha bisawmi. Yang kedua ketika bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala lan tarani walakin induril jabari fa in istaqarra fa tarani. Dengan Al-Qur'an dipun ngendikaken, ya Allah, Nabi Musa ngendika, ya Allah, kula pengin saged mirsani jenengan ya Allah tengene gunung. Allah ngendika, sampean ora bakal iso ndelok aku, kan ngoten. Kecuali sampean delok gunung kae. Kalau gunung itu bisa bertahan di tempatnya, maka kamu bisa melihat wajahku. Lah niki dalil niki jadi dalil bahwa orang-orang berpendapat tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dibantah oleh ulama Ahlus Sunnah. Loh, dalil ini malah dalil bahwa sebenarnya melihat Allah bisa. Cuman karena gara-gara gunung itu tidak mampu menahan kemuliaan Allah, akhirnya Allah tidak kelihatan di depan matanya Nabi Musa. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, melihat wajah Allah itu mungkin ketika nanti di akhirat. Nah tentunya ngeten iki kenikmatan yang paling nikmat apa Pak? Ya mungkin melihat wajah Rasulullah. Orang yang pernah melihat mimpi ketemu Rasulullah pasti dia mengatakan nikmat yang paling nikmat itu melihat wajah Rasulullah. Tidak ada yang lebih nikmat kecuali bisa bertemu dengan Rasulullah. Tapi bagi orang yang di akhirat tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala niki. Terus dipun ngendikaaken niki dipun ngendikaaken kuwatah tenggene internet niku dari mboten enten dalile. Enten dalile enten. Wonten kitab Musnad Firdaus dipun ngendikaaken Imam Dailami bahwasanya somtu shaim tasbih. Mendelit tiyang sing poso niku tasbih. Wa naumuhu ibadah, sarene tiyang sing poso niku ibadah. Nah, tidurnya orang sekarang itu sunnah hukumnya daripada maksiat. Wa du'ahu mustajabun, doanya orang yang puasa itu mustajabah. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadahnya orang yang puasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki adalah beberapa kemuliaan menjalankan puasa. Lah, puasa itu ada 5, Pak. Yang pertama puasa yang dihukumi wajib tidak boleh ditawar. 1 puasa Ramadan wajib. Yang kedua puasa qadha. Enten tiyang tahun kemarin enggak puasa karena haid, maka dia wajib qadha niku mboten asal dila qadha niku asal didobel. Saya niat qadha puasa Ramadan plus niat poso nisfu Sa'ban nggih jing Sabtu Minggu Senin. Plus niat poso Senin Kemis plus niat poso weton mboten napa-napa. Asalkan yang wajib 1, yang sunnah beberapa mboten napa. 1 kali puasa jenengan dapat pahala sebanyak niat-niatnya tadi. Paham nggih? Injing-injing kan ayamal bid ya, Sabtu, Minggu, Senin. Lah Senin niku adalah napa? Tanggal nisfu
Sa'ban. Jadi malam Senin niku malam nisfu Sa'ban. Diperhentikan enten sungalipun ulama namanya Syekh Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Karena Syekh Muhammad Abdullah Az-Zahidi mata sodiki Abu Hafiz Al-Kabir. Aku punya saudara bernama Abu Hafiz Al-Kabir. Kula imutaken malih. Abu Hafiz Al-Kabir ini meninggal dunia. Wadafantu, aku makamkan. Walam azur hatta samanata asyhur. Dan aku tidak ziarah ke makamnya sampai 8 bulan lamanya. Kemudian setelah aku tidak ziarah ke makamnya, aku bermimpi. Tiba-tiba saudaraku, temanku tadi terlihat musfarul wajhi. Wajahnya itu pucat, wajahnya sedih sekali dalam kuburnya. Kemudian aku bertanya, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu kelihatan seperti tersiksa dalam kuburmu? Beliau mengatakan, malaikat memanggil, ya Syekhus, karena di dunia aku itu ahli ngaji, aku itu ahli pengajian, ulama. Tapi aku itu ketika ngaji atau pengajian, hadir atau jadi ulamanya, aku niatnya bukan karena Allah, tapi karena untuk urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Maka dipanggil, ya Syekhus, ngaji tujuannya kesannya dianggap ahli pengajian, ngaji ben dianggap sregep ibadah lah niki, makanya kudu toto atine. Kemudian hatta stakhlafat, sampai pada suatu malam itu aku tiba-tiba diangkat semua siksanya. Fanadallahu ta'ala irfa'inhu. Tiba-tiba Allah mengatakan, wahai malaikat, angkat siksanya si Abu Hafiz Al-Kabir. Kemudian setelah aku tanya, ya malaikat, kenapa kok tiba-tiba diangkat? Ternyata gara-gara Allah itu mengatakan, aku tidak akan sekali-kali menyiksa siapapun orang yang di malam nisfu Sa'ban itu dalam hidupnya pernah satu malam saja dia melek, atau di siang nisfu Sa'ban, berarti di Senin dia puasa karena dia memuliakan bulan Sya'ban yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jeng minggu malam Senin nggih monggo ba'da maghrib mau Yasin kaping 3, ba'da Isya terserah melekan salat dalu. Nek cara wong Jawa niku napa, Pak? Niku enten salat napa? Salat nisfu Sa'ban. Tapi salatnya niatnya salat hajat lho nggih. Usolli sunnatal hajati. Kebetulan dipase kali nisfu Sa'ban. Karena napa? Wonten kitab Lataiful Ma'arif Imam Asy-Syafi'i ngendika qala Syafi'i khamsatul layalin la turaddu ad-du'ati. Ada 5 malam doanya orang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepindah Lailatul Jum'ah, malam Jumat niku mboten ditolak. Mboten bakal ditolak. Nomor kalih Idaini, Idul Fitri, Idul Adha. Nomor 3 yaitu awalur Rajab, malam 1 Rajab. Yang kelima adalah niki sing khusus yaitu nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi minggu malam Senin monggo kita penuhi malam tersebut dengan memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur salat sunnah sing kuat, salat sunnah sing kuat untuk memuliakan nisfu Sya'ban tersebut. Paginya puasa dalam rangka nisfu Sa'ban plus niat puasa Senin Kemis plus niat puasa weton dan lain sebagainya. Saya kata-kata nggih ngoten niku kemuliaan nisfu Sa'ban. Ya, betul. Kita apa tidak mengkultuskan itu? Apa ada dalilnya? Ada. Misalipun tengene Hilyatul Auliya, kitab Hilyatul Auliya napa tengene kitab Sahih Ibnu Hibban, hadisipun sahih. Hadisul Aisyah radhiyallahu an, hadisipun saking Siti Aisyah bahwasanya faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di suatu malam aku itu jatahipun sarenipun Kanjeng Nabi niku teng kamare Siti Aisyah, kan istrinya digilir, banyak istrinya. Ketika jatahnya Siti Aisyah niku bangun tidur malam, lho ternyata faqattu Kanjeng Nabi mboten tentang samping kula. Kemudian aku keluar. Kemudian faro'ai itu aku melihat Rasulullah SAW itu di makom baqi' warafa'a rasahu. Kanjeng Nabi itu mengangkat tangan, mengangkat wajahnya berdoa. Jadi di malam nisfu Sa'ban Kanjeng Nabi itu berdoa. Melekan Kanjeng Nabi nisfu Sa'ban itu. Kemudian Kanjeng Nabi ngendika dhumateng sinten namine Siti Aisyah. Siti Aisyah,
Apa kamu khawatir kalau aku sebagai suami itu tidak adil kepada dirimu? Siti Aisyah jujur, nggih Kanjeng Nabi, kula niku khawatir, kula niku cemburu, jangan-jangan malam jatahku ini kamu pakai untuk istrimu yang lain. Siti Aisyah niku cemburu. Makanya Siti Aisyah kan pipi ini pun kan gampang kemerah-merahan. Makanya disebut Humaira. Humaira niku wong wedok sing pipine kemerah-merahan. Garwane jenengan nak pipine kemerah-merahan monggo Humaira. Humaira nih. Terus Kanjeng Nabi ngendika, ya Aisyah, ketahuilah Siti Aisyah, hadhihi lailah, malam ini adalah malam nisfu Sa'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala yang memberkahi dan maha luhur itu turun ke langit yang pertama, kemudian mengampuni siapapun orang yang punya dosa sebanyak bulu dombanya Bani Kalab. Nah, padahal Bani Kalab niku di saat itu adalah bani yang paling banyak pengembala dombanya. Berarti nopo sak kata-kata tiang niku dipun ampuni dosanya sama Allah ketika malam nisfu Sya'ban. Maka ini monggo nggih nisfu Sya'ban ada tradisi baik kita lakukan, yaitu peringatan nisfu Sya'ban. Nak teng di desa kula teng Murodadi niku napa enten tasyakuran, enten makan apa jenenge bancaan dan lain sebagainya. Maleman ngarani, maleman nisfu Sya'ban niku dipun anjuraken. Pun. Nah, niki yang berikutnya sampai putih. Yang ketiga adalah puasa kafaroh karena zihar. Zihar niku ngeten, Dek, kamu itu kok seperti punggungnya ibuku. Kalau wong wedok niku sami kali ibu berarti bagaimana? Ibu itu kan tidak boleh kita nikahi. Maksudnya napa? Kowe iki ra pantes dadi bojoku. Perempuan kok dizihar oleh suami, maka kalau perempuan itu mau dirujuk sama suami wajib membayar kafaroh. Apa? Satu, memerdekakan budak. Budak membuat neten. Yang kedua, asyam syahraini mutatabi'in, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ampun gampang-gampang madaki bojone kalih wong lanang wong wedok ampun tenang salah nggih. Tapi kalau yang disamakan niku orang lain mboten napa-napa, tapi kalau yang disamakan itu adalah mahram jenengan mboten asal. Dek, kamu itu seperti nenekku mboten asal. Dek, kamu itu seperti ibuku mboten asal. Ibu kan mboten asal dinikahi. Dek, kamu tuh kok nganu ya seperti adik kandungku. Enggak boleh. Enggak boleh karena adik kandung itu boleh dinikahi, enggak boleh. Nah, nanti takutnya malah larinya kepada zihar. Nak mboten mampu puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin. Niki wonten kitab surat Mumtahanah nggih. Enten sahabat niku menzihar istrinya. Kalau istrinya dizihar enggak boleh dijima loh nggih. Kalau istri dizihar itu enggak boleh dijima sampai dirujuk. Lah syaratnya rujuk ada tadi 3. Lah sahabat tadi ngendika sing sedri, ngapunten Kanjeng Nabi, suami kula niku tiyang miskin Kanjeng Nabi, pripun Kanjeng Nabi? Ya wis 30 orang miskinnya tak kasih makan, 30 kamu sedekah. Saking miskinnya sahabat niku. Terus termasuk asyamu fil haji, as-shaumu fil haji wal umrah badalan minadzabhi fil fidyah. Termasuk puasa wajib niku napa? Puasa gara-gara membunuh hewan yang ada di kota Mekah ketika haji. Kan mboten asal. Membunuh kan mboten asal. Maka kena fidyah. Lah ternyata karena tidak mampu membayar fidyah, maka boleh diganti dengan puasa 7 hari ketika di Mekah, kemudian salah satu ayamin ketika di Mekah 3 hari, 7 hari ketika sudah pulang ke Indonesia. Paham nggih? Niki puasa wajib. Yang kelima puasa wajib niku poso istisqa. Lah niki mungkin sing memberi ngeten. Apapun, niki kaidah, apapun kebijakan pemerintah Pak Lurah kok ndamel kebijakan apapun itu illa fil makruh wal haram, kecuali pada perkara makruh dan haram, maka jenengan wajib taat kepada pemerintah. Paham nggih? Jadi apapun perintahnya pemerintah kecuali perkara makruh dan haram kita wajib mengikuti. Makanya
enten aturan harus vaksin ya wajib vaksin. Mboten enten sing wani. Misalnya lembaga fatwanya NU, lembaga fatwanya Muhammadiyah, lembaga MUI, kulo yakin lembaga fatwa tidak berani mengatakan kita tolak, nggak berani, karena itu sudah aturan syariah. Nah, salah satu yang wajib ditaati niku ngeten. Tenggene syariat, kalau orang mau melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan, sholat minta hujan. Nah, orang melakukan istisqa itu boleh biar lebih cepat diijabahi, pemerintah itu memerintahkan seluruh rakyat untuk puasa 3 hari sebelum istisqa, boleh. Lah, umpami pemerintah kok menyuruh rakyatnya puasa 3 hari sebelum istisqa, maka rakyatnya wajib wajib melakukan puasa 3 hari untuk istisqa. Lah ini termasuk puasa wajib. Jadi termasuk puasa wajib. Nah, kemudian yang keenam puasa nadar. Puasa nadar wajib. Saya kalau lulus kuliah maka puasa 3 hari, maka wajib puasa 3 hari. Kemudian yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada yang per tahun, ada yang per bulan, ada yang per minggu. Mayatakarul bitakori sana satu, yaitu yang setiap tahun adalah puasa Arafah, akan menghapus dosa setahun dan ke depan, satu tahun yang ke depan. Yang kedua adalah puasa tanggal 9 dan 10 Asyura, itu sunnah. Kemudian puasa yang diadakan di bulan Sya'ban. Kanjeng Nabi niku teng wulan Sya'ban, Pak, memperbanyak puasa. Sampai sahabat niku hampir tidak melihat Kanjeng Nabi kecuali selalu dalam keadaan puasa. Niku wonten kitab Lataiful Ma'arif. Dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga puasa setiap bulan. Nopo? Yaitu puasa 13, 14, 15 ayyamal bid. Kemudian puasa asud yaitu 28, 29, 30. Setiap bulan itu kita dianjurkan puasa 6 hari, yaitu puasa tengah bulan dan akhir bulan. Kemudian ada puasa yang setiap minggu, Senin ke Kamis. Kenapa kok kita dianjurkan puasa Senin? Kanjeng Nabi ngendika, "Inni wuritu wa unzila ilayya." Karena hari Senin itu hari lahirku, maka aku akan berpuasa dalam rangka syukur telah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makane wong Jawa niku enten kebiasaan meniru Rasulullah yang puasa Senin, orang Jawa puasa weton. Kenapa? Karena bersyukur dilahirkan di hari tersebut. Jenengan lahirnya apa? Rebo. Setiap Rebo puasa karena meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya apa? Kemis. Nah, berarti karena Rasulullah syukur di hari lahirnya, jadi setiap hari Kemis juga puasa. Namanya apa? Poso weton. Poso weton niku meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng kula nak setiap bulan, setiap minggu mboten kuat. Nggih pun, poso wetone setiap bulan sepindah. Lahirnya apa? Kemis Pahing. Setiap Kemis Pahing poso. Setiap Rebo Pahing poso. Niki mboten kedah setiap minggu. Nah niku meniru Rasulullah. Nanti dianggap poso weton enggak ada dalilnya. Ada dalilnya, meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas nggih? Mohon. Kemudian yang ketiga puasa yang hukumnya makruh. Makruh poso niki. Yang pertama puasa dahar. Poso terus niku makruh hukumnya. Jika ada jikanya lah, niki jikanya sering betul diwaca. Jadi kadang-kadang ketika ceramah itu jikanya dibaca. Asyamud dahri niku makruh jika memberatkan tubuhnya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak mboten memberatkan nggih mboten napa-napa. Jadi jenengan setiap hari puasa terus kados Imam Hanafi, Imam Syafi'i, kados Kanjeng Nabi niku mboten napa-napa asalkan tidak memberatkan tubuh panjenengan niki. Kemudian yang haram niku satu puasa Idul Fitri tanggal 1 Syawal haram. Tanggal 10 Muharram Dzulhijjah haram. 11, 12, 13 Dzulhijjah juga dihukumi haram seperti itu. Niki. Sekarang kita masuk pada syurutus sihhatis shaum, yaitu syarat sahnya puasa. Nanti setelah sampai syarat sahnya puasa, kula bikak tanya jawab sing badhe tanglet nggih. Sing badhe tanglet khusus niki hukum fikih kula bikak. Nah, nanti kita lanjutkan minggu depan. Nah, syarat sahnya puasa yang pertama Islam. Jadi nak mboten Islam mboten wajib poso. Tapi nak murtad wajib qodho. Enten tiyang murtad
5 tahun, kemudian di tahun ke-6 dia masuk Islam lagi, maka selama dia murtad wajib dikodok seluruh puasanya. Paham ya Pak nggih? Wajib dikodok. Tapi nak sing kafir asli mboten. Cuman ngeten, orang kafir itu tolab lisaum. Orang kafir niku masyru'atun lil ibadah. Orang kafir itu sebenarnya diwajibkan melakukan ibadah, cuman karena mereka kafir makanya belum diperintahkan melakukan ibadah, tapi aslinya diperintahkan. Andai harusnya dia Islam dan melakukan ibadah. Makanya berjualan di siang hari bulan Ramadan kalau niatnya untuk memberi makan orang kafir, hukumnya haram menurut 4 mazhab, tidak ada khilaf. Paham ya? Tapi nak jenengan misalnya jualannya, ya saya jualannya kan bukan untuk orang kafir, untuk siapa? Untuk musafir ya, untuk wanita haid misalnya, boleh asalkan makannya harus tertutup, tidak boleh diperlihatkan kepada yang puasa. Paham ya Pak nggih? Makanya dahar tengah jengit tiang poso niku hukume tidak dicintai sama syariat niki. Jadi kalau jualan di siang hari bulan Ramadan jangan diniatkan untuk memberi makan orang kafir. Nah sing mboten kafir mboten napa-napa. Makanya nak badhe ngebroke warung ya delok-delok sih. Sampean kenapa kok jualan di siang hari bulan Ramadan? Jangan-jangan terus setelah dibroke dengan kula niku mboten sadian kangge tiyang kafir. Kangge sinten? Kangge tiyang buka puasa kan niki. Makanya harus hati-hati ketika kita mau membubarkan warung itu ditanya dulu. Kalau niatnya untuk orang yang buka puasa ya mboten napa-napa. Kemudian yang kedua berakal. Orang gila tidak wajib puasa, orang gila. Orang yang belum balik tidak wajib puasa. Cuman anak yang berumur 7 tahun wajib diperintahkan membiasakan puasa, wajib. Kalau anak 7 tahun tidak mau puasa, maka boleh diberi hukuman yang tidak menjerakan. Nopo terserah jenengan, misalnya di jewer pelan, di alon-alon atau dipukul pakai pulpen, betul nopo. Asalkan anak tahu bahwasanya puasa itu aslinya wajib niki. Yang ketiga, anak kok minal haid wan nifas. Tidak boleh orang puasa dalam keadaan haid dan nifas. Jadi nanti yang mau itu haid kali nifas haram puasa. Lah nak pun mandek tapi dereng mandi pripun Pak? Mboten napa-napa. Misalnya jenengan jima kalih garwane jam 3 malam. Keturu sampai jam 7 esuk. Wah, durung mandi. Apakah puasanya sah? Sah. Bahkan wonten kitab Nihayatul Muhtaj atau di dalam kitab yang lain, andaikan ada orang niku di sebagai ngemut permen jam 3 dalu ngemut permen ketilem sampai jam itu esuk permennya tasik teng mriki, maka puasanya tetap sah, tinggal dilepeh tok. Niki gara-gara itu sentakan kalau iki kula niku jima kali istri jam 3 mergo ngapunten pegelen dereng sempat dilepas keturu sampai jam 7 esuk. Lah nak niku netas nempel pripun Pak? Nggih kula sanjang fan halla majatan fujaatan, langsung dindang dilepas alat kelaminnya, puasanya tetap dianggap sah. Paham ya Pak nggih? Ngeten. Karena lho niki enten ngoten niku enten. Keranten ngeten. Poso niku batal nak sengaja. Nak mboten sengaja mboten batal. Maem niku batal nak dilek. Nak mboten dilek mboten batal. Makanya wonten kitab niku lho saestu. Ibtila niku ngelek. Dadi nek jenengan saged dahar tanpa ngelek mboten napa-napa. Paham ya? Jenengan sakit unjuk mboten ngelek mboten napa-napa. Dilebokke mboten dilek mboten napa-napa. Karena dalam fikih itu dobitnya adalah ibtila. Lah batalnya puasa niki penting nggih, keranten meh poso niku masuknya sesuatu dari lubang jauf. Nak mboten jauf mboten napa-napa. Tapi nanti diperinci. Jauf niku 1 mulut, 2 telinga, 2 hidung, 2 alat kelamin niku jauh bolongan. Selain itu nak kelebon sesuatu mboten batal. Pramila tiang tetes mata mboten batal. Karena mata ini menurut Imam Syafi'i dianggap pori-pori.
Dan menurut para ulama fikih itu dianggap mata ini bukan lubang tapi pori-pori. Menggila kalau yahrus pripun Pak? Kalau ada kerasana mboten napa-napa karena emang itu adalah pori-pori. Lah, kalau suntik corona pripun? Napa namanya suntik corona napa namanya? Vaksin. Kalau vaksin pripun? Lah vaksin di sini diperinci. Pokoknya suntik niku kalau litaghozi tabtulu mutlakun. Nak niate kangge kekuatan niku batal. Contohnya napa? Infus niku batal. Tapi nak untuk pengobatan terus tadawi, pengobatan itu atas resep dokter, maka hukum suntik di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Niku menurut Imam Asy-Syafi'i. Paham nggih? Betul. Jadi mungkin enten suntik-suntik siang-siang mboten napa-napa. Betul niku. Niku saya kira MUI nggih mengedalaken nggih. Kula duka MUI sudah bilang ngomong atau belum? NU sudah ngomong, kalau NU jelas tentang kitab-kitabnya NU juga ada. Kalau MUI kalau dari itu saya jelas kalau niatnya suntik itu untuk pengobatan dan sudah atas resep dokter maka boleh walaupun di siang hari bulan Ramadan. Yang penting suntik ini ku tidak lewat lubang tapi lewat kulit. Kalau suntik tenggene curu gitu batal. Paham ya? Yang penting tidak lewat lubang. Bon. Jadi wanita haid, wanita nifas tidak boleh puasa niki. Al ilmu bi kaunil waqti qabilan lisawmi. Yang keempat harus tahu waktunya puasa. Makanya manundun nabaku al-lail fabana khilafu batalat sholatu batalat siyamu. Barang siapa orang yang menyangka, wis maghrib, kemudian dia buka, ternyata belum maghrib, maka puasanya batal walaupun dia keliru menyangka. Wa man dhanna annahu baqa al-lail fa bana khilafu batalat sholatu batalat siyam. Wah, iki jek nganu iki, jek waktune sahur. Jenengan sahur ternyata sudah subuh. Maka jenengan puasanya batal, tapi wajib imsak lho nggih. Maksudnya, ternyata wis subuh jenengan wajib imsak. Imsak niku tetep enggak boleh makan sampai maghrib tapi wajib qadha. Paham nggih? Wajib qadha. Ini syarat wajib, syarat sah melakukan puasa. Saya kira itu dulu. Ada pertanyaan mboten khusus puasa? Ya 3-4 pertanyaan ya. Ada awalnya masalah nisfaban ya. Tapi diterangkan masalah kalau sholatnya malam itu Sa'ban ini diniatkan sholat hajat, bukan sholat Sa'ban. Tapi awal pemahaman saya seperti itu benar benar. Wonten kitab I'anatul Thalibin. Jadi ingat kan ibadah, sholat itu kan bagian ibadah. Karena ibadah maka urusannya ulama ahli fikih. Nggih, mboten tafsir meleh. Lah kula kalau puasa, kalau sholat nisfu Sa'ban berarti kan sholat ibadah. Maka di dalam kitab I'anatul Thalibin niku Imam Syafi'i, ulama Syafi'i, Syekh Bakri Sato ngendika, salah satu sholat yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah secara eksplisit itu adalah sholat Lailatul Nisfi min Sya'ban. Meniatkan sholat nisfu Sa'ban itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi usolli sunnatan nisfa Sya'ban betul dicontohkan. Cuman kalau sholat itu diniati hajat dipaskan di malam nisfu Sa'ban, lah itu dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya nak sholat-sholat seperti itu, seperti Mbah Hashim Asy'ari dan lain sebagainya, itu diniatkan sholat hajat tapi ditempatkan di malam nisfu Sya'ban. Nah, jenengan niatnya sholat nisfu Sya'ban, maka bertentangan dengan ilmu fikih, ngoten. Dan pahalanya sama nggih, pahalanya sama. Enten sing lintu malih tentang poso. Pokoknya sholat niku nak mboten enten hadis sahih, mboten enten hadis hasan, niku tidak boleh kita mengarang sendiri. Kok tetap pengen sholat, maka sholatnya harus diniati hajat atau sholat mutlak. Contohnya sholat Lailatul Qadar, enten niku hadis sholat Lailatul Qadar. Cuman kan kalau kita kaji dari mustalah hadis kan hadisnya niku kan maudhu atau dhaif nih. Karena hadis yang dhaif tidak boleh dipakai rujukan di dalam fikih. Maka para ulama memberi solusi, kalau Anda pengen tetap sholat di malam-malam Lailatul Qadar, niatnya sholat hajat di malam Lailatul Qadar.
saja. Niku mboten napa-napa. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tenggene kitab Tuhfah mengatakan boleh-boleh saja. Salat napa melih salat Lailatul Sa'ban, Lailatul Qadar, salat napa Rajab, salat Syawal, ini kan kata sangat nih. Salat itu yang thariqah kan kata sangat. Mboten napa-napa. Nggih, hajat sing penting hajat. Ada yang lain? Insya Allah minggu depan kita masuk pada ayat berikutnya yang menjelaskan masalah batalnya puasa dan syarat wajib puasa insya Allah. Jumat berikutnya kita fokus pada bab zakat mal atau zakat fitrah. Saya kira kalau Dewan kita bertanya. Kalau puasa tadi ketika belum waktu masuk maghrib tapi sudah buka itu batal. Iya. Yang jadi masalah ada satu mushola atau masjid azan duluan sebelum waktunya. Ketika jenengan, makanya tadi syaratnya orang puasa kan harus al ilmu bi kaunil waqti qabilan li shaumi. Jadi harus tahu sendiri waktunya puasa. Waktunya puasa itu beda dengan waktunya adzan. Karena ada beberapa adzan itu dipercepat. Contoh, adzan Jumatan itu menurut sebagian pendapat itu dianjurkan 2 kali sampai 3 kali. Adzan pertama itu sebelum masuk waktunya sholat duhur. Adzan kedua pas sholat duhur. Adzan ketiga ketika mau khutbah naik kepada mimbar ada. Makanya kalau kita menentukan kapan waktunya sholat duhur, kapan waktunya Jumatan, ya ketika sudah masuk waktunya sholat duhur, bukan waktunya adzan. Sami kalian waktunya buka, kapan waktunya buka? Buka itu tidak nunggu adzan tapi sesuai dengan jamnya buka. Makanya dalam kitab tadi dikatakan jenengan kalau salah prediksi dikira adzan ini adzan maghrib, ternyata kecepatan, maka jenengan batal puasanya dan yang adzan tadi itu terkena hukum dosa karena dia adzan belum waktunya sholat maghrib. Paham ya? Jadi kalau adzan atos sangat. Ya, memang dalam pribadi ya, beberapa khutbah niku adzannya kecepatan gitu. Adzannya kecepatan. Ini lebih hati-hati. Cari makanya jamnya harus disamakan. Harus yakin sudah maghrib, maghrib. Enten lintu meleh. Enten nggih. Cek. Masalah dalil sadranan enten sing request kula mboten matur teng mriki, mboten matur teng pengajian Jumat-Jumat, tapi kula mengke maturi pas pengajian sadranan mawon nggih. Kersane materi ini termasuk dalil tahlilan, dalil ziarah kubur dan lain sebagainya kita sampaikan pas hari sadranan saja. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Semoga Masjid At-Thahiriyah menjadi masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan nama masjidnya At-Thahiriyah, semoga hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan niat kita, dibersihkan hati kita berkumpul di sini. Kelak kita berkumpul dengan At-Thahir. Sinten At-Thahir niku? Nama lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga masyarakat Tuban dan masyarakat sekitar Tuban diberkahi, diberi rezeki lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilunaski utangi kali Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha ja'inda baitikal haram wa ziyarata habibika alaihi abdullah salatu wassalam bi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa istiqamatin wa bulughil maram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim subhanallahi kullani dunya syafa'atuhu li kulli halimin ya Rabbi Mustafa karim maqasidana wa firrana manana ya Rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin alal muslimin sallallahu alaihi. Perkataan saking kula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.